Halo semuanya, welcome back to QuickFit kali ini. Nah, namaku Ramadeo Sahatmanurung, panggil aja Theo. Dan sekarang saya akan mengajarin kalian materi MPSI 1, pengantar penelitian komparatif. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita perlu tahu nih dalil psikologi. Jadi, gejala psikologi merupakan gejala yang tidak konstan dan gak ajak. Nah, psikologi ini memegang prinsip multiple causation, di mana peristiwa psikologis umumnya merupakan interaksi dari dua atau lebih variabel. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya seperti prestasi akademik itu gak cuma dipengaruhi dengan waktu belajar, tetapi juga dipengaruhi oleh self-efficacy, motivasi belajar, self-esteem, dan variabel-variabel lainnya. Sekarang kita lanjut ke jenis penelitian berdasarkan jumlah variabel. Yang pertama, ada penelitian bivariat, di mana penelitian bivariat merupakan penelitian yang mengkaji keterkaitan antara dua variabel. Yang kedua, ada penelitian multivariat, di mana penelitian tersebut mengkaji keterkaitan antara tiga variabel atau lebih. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa itu penelitian komparatif? Penelitian komparatif merupakan desain penelitian yang bertujuan untuk melihat keterkaitan beberapa variabel dengan cara membandingkan kelompok partisipan. Penelitian komparatif bivariat melihat keterkaitan antara dua variabel, di mana satu variabel dijadikan pembeda kelompok dan variabel lainnya diukur pada setiap partisipan dari kedua kelompok. Penelitian komparatif termasuk dalam desain penelitian non-eksperimental dan juga dikenal sebagai penelitian diferensial. Penelitian komparatif merupakan penelitian non-eksperimental karena tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Nah, sekarang kita lanjut ke prosedur umum dalam melakukan penelitian komparatif. Yang pertama, partisipan dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan satu variabel. Biasanya berdasarkan karakteristik seperti usia, ras, jenis kelamin, agama, dan variabel-variabel lainnya. Kedua, masing-masing partisipan dari kedua kelompok diukur tentang variabel yang lainnya, di mana masing-masing partisipan diberi skor berdasarkan hasil pengukuran. Lalu ketiga, skor variabel dari kedua kelompok dibandingkan untuk bisa melihat hubungan bivariat. Nah, hasil dari penelitian dilihat apakah terdapat perbedaan skor yang konsisten antara kedua kelompok. Penelitian komparatif juga termasuk ex post factor research, di mana penelitian komparatif meneliti variabel yang sudah ada sebelum dilakukan penelitian, atau dengan kata lain sudah terberi. Contohnya seperti apa tuh? Jadi, ada penelitian berjudul hubungan jenis kelamin dan kemampuan akademik, yang meneliti keterkaitan antara variabel jenis kelamin dan kemampuan akademik. Nah, variabel yang menjadi pembeda kelompok adalah jenis kelamin, di mana partisipan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan. Lalu, variabel yang diukur dan dibandingkan adalah kemampuan akademik. Pada kali ini, penelitian ini dapat mengukur kemampuan akademik dengan IPK. Apabila terdapat perbedaan rata-rata IPK kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, maka dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan antara jenis kelamin dan prestasi akademik. Penelitian ini juga meneliti variabel yang sudah ada dan tidak melakukan manipulasi variabel, di mana penelitian ini meneliti partisipan yang jenis kelamin dan IPK-nya sudah terberi. Nah, sekarang kita lihat nih, dalam penelitian komparatif, ini melihat hubungan atau perbedaan. Masalah penelitian komparatif itu seringkali menggunakan kata hubungan dan perbedaan secara bergantian. Penelitian komparatif melihat keterkaitan variabel dengan melihat perbedaan antara dua atau lebih kelompok partisipan. Nah, di sini ada dua contoh pertanyaan penelitian nih. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara laki-laki dan perempuan? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan prestasi akademik? Kedua pertanyaan penelitian dapat digunakan dalam penelitian komparatif karena menggunakan variabel jenis kelamin sebagai dasar pembentukan kelompok. Dan adanya perbedaan menandakan adanya hubungan antara variabel. Sekarang kita lihat nih, untuk penelitian komparatif itu hanya melihatkan hubungan atau bisa menyimpulkan penyebab. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa penelitian komparatif hanya menjelaskan keterkaitan antar variabel dan tidak dapat menjelaskan hubungan kausalitas atau cause and effect karena tidak melibatkan manipulasi. Namun, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa penelitian komparatif dapat melihat pengaruh meskipun tidak ada manipulasi karena menggunakan logika method of difference. Method of difference ini
menunjukkan bahwa dua kelompok yang memiliki skor berbeda, artinya faktor pembeda di kedua kelompok menyebabkan perbedaan skor tersebut. Sehingga pengaruh dapat diteliti dalam penelitian komparatif saat IV dan DV sudah ditetapkan. IV dan DV ditetapkan berdasarkan teori yang ada. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nih. Dari ketiga judul penelitian di bawah ini, mana judul penelitian yang sesuai dengan desain penelitian komparatif? Yang pertama, gambaran motivasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Yang kedua, hubungan self-esteem dan kebahagiaan pada siswa SMA negeri di Jakarta. Yang ketiga, pengaruh prestasi akademik terhadap regulasi emosi siswa SMA negeri di Yogyakarta. Sekarang kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah hubungan self-esteem dan kebahagiaan pada siswa SMA negeri di Jakarta. Ini dikarenakan pertanyaan penelitian ini menggunakan kata hubungan self-esteem dan kebahagiaan. Artinya, self-esteem atau kebahagiaan dapat digunakan sebagai variabel yang membedakan kelompok, dan variabel satu laginya dapat digunakan sebagai variabel yang dibandingkan. Kalau kita lihat di pertanyaan pertama, gambaran motivasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu tidak sesuai dengan desain penelitian komparatif karena kata gambaran ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dan untuk ketiga, pengaruh prestasi akademik terhadap regulasi emosi siswa SMA negeri di Yogyakarta. Di sini judul penelitian ini menggunakan kata pengaruh. Artinya penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang mencari tahu hubungan sebab akibat antara prestasi akademik dan regulasi emosi pada siswa SMA negeri di Yogyakarta. Lalu kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Dari keempat judul penelitian di bawah ini, mana judul penelitian yang sesuai dengan desain penelitian komparatif bivariat? Kalian bisa lihat, kalian bisa ingat lagi kembali jawaban pada pertanyaan sebelumnya, dan kalian bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan jawabannya adalah perbedaan kemampuan literasi antara laki-laki dan perempuan di SMP Negeri Jakarta. Ini dikarenakan terdapat kata perbedaan di dalam judul dan meneliti dua variabel, yaitu kemampuan literasi dan variabel satu lagi jenis kelamin, di mana laki-laki dan perempuan merupakan kelompok partisipan. Kalau kita lihat judul penelitian pertama, gambaran motivasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, itu merupakan penelitian deskriptif karena menunjukkan gambaran variabel pada suatu sampel. Lalu, gambaran self-esteem pada siswa SMK di Depok. Ini sama seperti judul penelitian yang pertama, di mana ini meneliti gambaran sehingga merupakan penelitian deskriptif. Untuk ketiga, hubungan agresivitas, regulasi emosi, dan stres pada mahasiswa Universitas Indonesia. Ini termasuk penelitian komparatif, tetapi meneliti 3 variabel, sedangkan apa yang ditanyakan sama soal adalah penelitian komparatif bivariat. Oke, sepertinya sampai situ dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar.